Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Artelia dari jurusan Pendidikan Matematika Induska Riau semester 6 dari kelas PMT 6A. Nah, baiklah, pada video kali ini saya ingin membuat video tutorial penggunaan aplikasi GeoGebra dalam menyelesaikan soal matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu multimedia pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Memen bermata Azmi MPD. Nah, baiklah, soal yang pertama yaitu tentukan dengan segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 4,1 dan C 3,3 yang digeser dengan vektor minus 1,4, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan pusat putaran titik 0,0, dan kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, baiklah, langkah yang pertama yaitu kita membuat segitiga ABC dengan menu poligon. Kita pilih titik A-nya di 2,1, B-nya di 4,1 dan C-nya di 3,3. Kemudian kita hubungkan agar membentuk segitiga ABC. Lalu dari segitiga ABC tersebut digeser dengan vektor minus 1,4. Lalu kita pilih menu vektor di antara dua titik untuk membuat garis vektor, di mana garis vektornya yaitu minus 1,4. Itu di minus 1,4. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa vektornya yaitu minus 1,4. Lalu kita pilih menu translasi objek oleh vektor. Translasi objek oleh vektor. Kemudian kita klik pada segitiganya dan pada vektornya. Nah, di sini terbentuklah segitiga baru. Selanjutnya, dilakukan pencerminan terhadap sumbu X. Lalu kita bentuk garis yang melalui dua titik. Kita buat titiknya bebas, asalkan masih berada di sumbu X. Misalnya di sini titiknya. Selanjutnya, pilih menu refleksi objek pada garis. Refleksi objek pada garis. Kemudian kita klik pada segitiga yang telah ditransformasikan tadi dan pada garis yang telah dibuat tadi. Nah, di sini terbentuklah pencerminan ataupun segitiga baru. Nah, bisa kita lihat dengan memperkecilnya. Lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0. Jadi kita buat dulu titik barunya, yaitu di titik 0,0 ataupun titik H. Lalu kita rotasikan dengan menu rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Lalu kita klik segitiga yang telah kita transformasikan sebelumnya. Lalu kita klik titik H. Nah, di sini terdapat sudutnya yaitu 90 derajat dan berlawanan arah jarum jam. Lalu kita klik OK. Nah, terbentuklah segitiga baru yang telah kita rotasikan. Nah, selanjutnya lakukan dilatasi dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0, yang mana titik 0,0 tadi telah kita buat sebelumnya, yang kita namai dengan titik H. Maka kita bisa langsung memilih menu dilatasi objek dari titik dengan faktor. Kemudian kita klik pada segitiga yang telah kita transformasikan sebelumnya. Kemudian titik H. Kita buat 3 satuan. Oke. Nah, di sini dapat dilihat telah terbentuk segitiga baru dari hasil transformasi yang dilakukan. Nah, jadi untuk mengubah warnanya kita bisa klik kanan. Kita pilih properti. Lalu kita ganti warnanya. Misal kita ingin membuat warna merah. Kita pertajam warnanya, lalu klik OK.
Seperti itu. Dan begitu pun dengan segitiga yang lainnya. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, langkah pertama kita buat dulu tampilan grafiknya menjadi grafik 3D. Tampilan 3D. Lalu tampilan grafiknya kita hilangkan. Tampilan aljabarnya kita ubah menjadi tipe objek, lalu kita tampilkan kisi-kisi untuk memudahkannya. Nah, di sini gambar kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Lalu kita gambar kubusnya dengan menu piramida, kub. Nah, misal kita dibuat titiknya. Di sini saya memilih di min 2. Lalu kita hitung ke kanan sebanyak 6, karena panjang rusuknya 6 cm. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, di sini di titik 4. Nah, sehingga terbentuklah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Lalu, kita bisa atur untuk memudahkan langkah selanjutnya dengan menggesernya. Selanjutnya kita hilangkan tampilan sumbu-sumbu, tampilan kisi-kisi, dan tampilan plannya untuk memudahkan. Nah, selanjutnya pada soal tentukan jarak titik C pada bidang BDG. Jadi kita buat dulu bidang BDG dengan menggunakan menu poligon. Lalu kita klik pada titik B, D, B, D, dan G. Nah, sehingga terbentuklah segitiga baru, yaitu segitiga BDG. Kita ubah namanya terlebih dahulu menjadi segitiga BDG. Lalu klik OK. Nah, untuk memudahkan langkah selanjutnya, kita bisa mengubah warna kubusnya. Misalnya kita ingin mengubah menjadi warna pink dan mengubah warna segitiga BDG-nya menjadi warna hijau. Lalu, nah, untuk tentukan jarak titik C ke bidang BDG, kita buat garis tegak lurus dari C ke bidang BDG dengan menggunakan menu perpendicular line. Lalu kita klik pada titik C dan pada bidang BDG. Nah, untuk memudahkannya, langsung saja kita klik pada tampilan aljabarnya. Nah, sehingga terbentuklah garis yang tegak lurus terhadap subbidang BDG. Di sini kita buat titik perpotongan antara garis dengan bidang BDG dengan cara kita pilih menu perpotongan dua objek. Lalu kita klik pada garis dan bidang BDG. Nah, sehingga terbentuklah titik baru yaitu titik I. Nah, di sini sudah terbentuk garis yang tegak lurus terhadap bidang BDG. Nah, jadi bisa kita buktikan apakah ya benar tegak lurus atau tidak dengan cara mengecek sudutnya, apakah sudutnya 90 derajat atau belum. Kita klik.
Nah, ternyata sudah benar bahwa sudutnya itu 90 derajat. Jadi garis CI ini tegak lurus terhadap bidang BDG. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan jarak titik C ke bidang BDG atau jarak titik C ke I dengan cara pilih menu jarak atau panjang. Lalu klik pada titik C dan titik I. Nah, sehingga didapat panjang titik C ke bidang BDG atau panjang